وحده لا شريك له شهادة ندخلها داخلة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhum. Furudul wudu'i sittatu arba'atun thabatat fil Qur'an wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslul rijlain wa thnani bis sunnah wa huma an-niyyah wa ta'bid. Fardunya wudu, rukun-rukunnya wudu yang wajib kita kerjakan agar wudunya kita sah itu ada 6. Di antara 6 rukun-rukunnya wudu, 4 dalilnya dari Al-Quran. Adapun 2 sisanya dalilnya dari hadisnya Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi. 4 rukunnya wudu yang dalilnya Al-Quran adalah membasuh wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Itu dalilnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalian yang aku iman, manakala kalian hendak melaksanakan sholat, kalau kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, yang pertama wajib kalian membasuh wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga wajib bagi kalian membasuh, setelah membasuh wajah adalah membasuh kedua tangan sampai kepada siku-sikunya. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usaplah rambut kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan yang terakhir yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kepada mata kakinya. Ini dalilnya Al-Quran, basuh wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Kemudian 2 rukun yang lain itu hadis dari dalilnya adalah hadisnya Nabi. Yaitu apa? Pertama, niat. Wajibnya niat dalam ibadah termasuk wudu itu dalilnya bukan Al-Quran, tapi dalilnya adalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Apa dalilnya? Dalilnya niat wajib dalam setiap ibadah. Innamal a'malu bin, setiap amal tergantung niat. Sholat kalau nggak niat ya nggak sah, puasa nggak niat nggak sah, haji. Makanya setiap ibadah ada tata cara niatnya masing-masing. Secara umum ibadah itu semuanya wajib niat, kecuali apa? Adzan. Kalau adzan nggak wajib niat, artinya langsung adzan qomat itu kono mandikan mayit, mandikan jenazah itu nggak wajib niat. Sinten yo sing niat itu, aku sok mayit berarti sama jadi wong mati lah. Yang sunnah niat adalah yang memandikan, tapi nggak wajib. Dubib saya tadi mandikan jenazah, mandikan mayit lupa nggak niat sah, tapi sunnahnya niat. Istinja, bersihkan najis, cawi itu nggak butuh niat hal ini. Sah, dubib kalau niku wau cawi, dubib buatan niat, dia buatan apa sah nih. Tapi secara umum sebagian besar ibadah-ibadah dalam Islam, syariat Islam wajib yang namanya niat, termasuk wudu. 4 rukun Islam, 4 rukun wudu dari Al-Quran, 2 dari hadisnya Nabi. Yang pertama niat, yang kedua tertib itu hadisnya Nabi. Dalilnya ibda'u bima bada Allahu bih. Nanti para sahabat itu tambah semacam ngasih Nabi, ya Rasul, sa'i itu kan antara Safa dan Marwah, itu dimulai dari mana ya Rasul? Saking Safa riyin atau Marwah riyin ya Rasul? Maka Nabi menjawab, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah sebagaimana Allah mulai. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiarnya Allah. Berarti Safa dulu apa Marwah dulu? Safa, oh berarti dari Safa ke Marwah. Begitu juga dengan wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dimulai dari basuh wajah. Setelah basuh wajah, kedua tangan, baru kepala dan kaki, tertib. Nah, yang kita bahas pertama adalah rukun wudu. Yang pertama niat. Niat itu adalah ghuslu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan awal pekerjaannya. Saya tanya, apa pekerjaan pertama kali yang kita lakukan ketika kita wudu tadi? Basuh apa? Wajah. Tidak. Tuh, yang baik bukan sunnahnya basuh tangan dulu, itu kan sunnahnya. Yang wajib kita lakukan ketika wudu, apa yang pertama kali? Basuh wajah. Berarti niat itu harus ada ketika basuh wajah. Kalau kita sholat, rukun pertama kalinya sholat apa? Takbiratul ihram. Maka niat harus ada ketika takbiratul ihram. Haji itu ketika kita mengenakan pakaian ihram ada di miqat. Maka niat itu harus ada ketika kita pakai pakaian ihram di miqat. Nah, kalau ada orang niat sebelum basuh wajah ketika wudu, ketika dia basuh wajah lupa nggak niat, blank, gimana? Nggak sah wudunya hal itu. Lebih saya ini pernah ya balik wudu itu ketika wudu sebelum basuh wajah, nawaitul wudu al-rabbil hadatin asghar farqolika ta'ala. Kemudian ketika saya basuh wajah ya sudah mikir apa itu? Gimana? Ini loh hal ini, melafadzkan niat, nawaitul wudu, mengucapkannya itu hukumnya adalah sunnah. Tempatnya niat itu bukan lesan, tempatnya niat itu adalah hati. Sah nggak sahnya wudunya kita tergantung kepada hatinya niat apa enggak ketika basuh wajah. Adapun melafadzkan, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Lek ngewangi hati cek noninya, ngewangi hati cek noninya. Lesannya niat, hatinya nggak niat, sama nomor.
hatinya nggak niat, lesannya niat, sah apa mboten? Mboten berarti. Sholat juga begitu, sholat faradhul isya'i, lesan. Tapi ketika takbir blank, pikiran putar malah, nggak sah. Tapi yang perlu kita garis bawahi, Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan intinya nggak sama niat ketika lesan dengan niat ketika wudu. Dalam hati ketika kita basuh wajah itu nggak sama. Kalau kita niat dengan lesan ya tentunya mengucapkan nawaitu wudu al-rabbil hadatsil asghar fadhillah itu niat. Tapi kalau punya dalam hati bukan kita ucapkan dengan bahasanya lesan. Jadi dalam hati kita nawaitu wudu enggak. Pokoknya ketika kamu basuh wajah kamu fokus konsen. Kira-kira apa sih? Wudu ya cukup. Kalau kita sholat, sholli faradhul isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah ketika takbiratul ihram ingat dia, ini kan dilapor. Wis cukup. Enggak harus mengulangi apa yang dia lafazkan dalam niat dengan lesan tadi itu. Jadi bahasa hati dengan bahasa lesan itu beda. Pokoknya jangan ketika basuh wajah iling, kita dilapor. Ketika jenengan takbiratul ihram, jenengan nggak sampai kosong pikirannya ini mau sholat, gitu tadi. Qasdu syai'i muqtarinan bifi'li, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan awal pekerjaan wajibnya, kecuali puasa dan zakat. Kalau puasa, kan puasanya nanti subuh baru dihitung puasa. Niatnya boleh diterawih, dipimpin sama imam, biasa. Kenapa? Karena sulit bareng niat sama terbitnya fajar sebagai awal puasanya kita, sehingga niatnya didahulukan daripada ibadah puasanya tak apa. Begitu juga dengan zakat. Begitu juga dengan zakat. Misal hari 7 Lebaran kita sudah menunaikan zakat. Ini betul-betul. Padahal kita belum wajib zakat. Jika kita wajib zakat, kenapa? Jika dia mengalami 2 masa, sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Dan dia kan masih hamil 7 Syawalnya, berarti sebagian Ramadan sudah, sebagian Syawalnya belum. Tapi nggak apa-apa dia menunaikan zakat terlebih dahulu. Itu nanti. Nah, jadi secara umum hukumnya niat itu adalah wajib. Kemudian tempatnya niat adalah hati. Adapun mengucapkan niat dengan lesan hukumnya adalah sunnah. Dan waktunya niat adalah awal ibadahnya. Nah, termasuk syaratnya niat biasa itu adalah tamyiz, usia tamyiz. Anak kalau sudah masuk usia tamyiz walaupun belum balik maka sah niatnya. Gitu. Sehingga kalau ada anak belum usia tamyiz, mau positif tamyiz di mandiri sakit dahar yang kejeding bidang yang itu namanya tamyiz. Pintar harus mulai ngerti gitu, mulai ngerti, sudah mulai mandi makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, cawin sendiri, kejeding sendiri, itu namanya mandiri tamyiz. Walaupun belum balik, ya anggap 7 tahun, 8 tahun. Apalagi anak sekarang cepat gede, dalam cepat gede, cepat dewasa kadang-kadang. Ya, saya gini, kadang-kadang dewasanya offset daripada umurnya. Beda masa kecilnya kita dan masa kecilnya anak-anak zaman sekarang. Baik dalam hal positif ataupun dalam hal negatif. Anak sekarang cepat nyambungnya nih. Contoh urusan HP ya. Kita nih, ya kamu dan jenengan yang sudah sepuh di UI, ini beberapa caranya bikin pakai HP yang Android itu bukan hati ya. Tapi putune jenengan tapi kurang. Butuh mana bapak diajari anak, mbak diurui putu. Ini loh, ngerti hal ini. Ngerti. Ya, cepat nyambungnya, positifnya. Tapi negatifnya, pikirannya macam-macam pada anak zaman sekarang. Yang keluar dari mulutnya kadang-kadang lebih daripada umurnya, kelakuannya lebih daripada umurnya kadang-kadang. Kenapa? Ya karena memang tontonannya mereka beda ketika kita kecil dulu. Kali kita ini apa sih? Unggulan, lekeran,
Kalau saya ingin nanti ya Allah macam-macam ya. Nah, anak usia tamyiz sah wudhunya. Nah kalau belum tamyiz ya nggak sah wudhunya loh Beb. Ya saya pernah lihat Beb, ada anak belum tamyiz Beb, mungkin ya masih usia 5 tahun lah Beb atau 6 tahun. Itu tawaf Beb ketika umroh atau mungkin haji kalau perlu. Paham ya? Belum usia tamyiz Beb. Saya digendong tuh. Lalu wudhunya gimana? Kan tawaf itu sama seperti sholat. Sholat butuh wudhu, tawaf juga butuh wudhu. Dan itu kok sah Beb? Dikecualikan. Anak kecil yang belum masuk usia tamyiz tapi dalam rangka umroh atau haji, maka wudhunya sah. Maka wudhunya sah. Gitu. Nah, jadi kalau Anda punya anak yang belum masuk usia tamyiz, ini diajari sholat, nggak usah disuruh wudhu nanti. Kalau mau sarungan, kopiahan, kalau Anda itu perempuan kok disuruh pakai pengenat, delok tok ae le, yo wis delok tok ae, tirok kok bapak ibu sholat yo, wis mari nanti. Ketika dia sudah masuk usia tamyiz, mau sholat, nggih Pak, ayo wudhu sih. Wajib hari ini. Kita punya anak umur 7 tahun, 8 tahun. Misalnya, mau ikut sholat tanpa wudhu, nggak boleh, harus diajari wudhu. Ayo wudhu sih, Pak. Kemudian dengan Jumatan, tunggu kalau umur 7 tahun, ayo wudhu sih, jangan langsung cantik nang masjid hari ini. Harus wudhu dulu baru sholat. Tapi kalau anaknya jenengan wudhu dengan belum tamyiz, nggak usah disuruh wudhu, langsung aja suruh pakai sarung berangkat ke masjid, nggak apa-apa. Syaratnya itu. Iya. Kemudian kalau ada orang misalkan begini, tengah-tengah wudhu ada dayo, wonten dayo. Assalamualaikum. Terus kita ngerasa dalam hati, ya naik terus wudhu, buka melawak. Itu batal wudhunya. Tengah-tengah wudhu kita. Terus ada tamu, assalamualaikum. Tuh dayo kakak ya. Kira-kira terus atau untuk sampai mari baru buka melawak, buka melawak sih. Pikiran seperti itu dong, betul barang wudhu. Harus mantap yang namanya niat dalam wudhu tadi. Mulai dari awal sampai akhir. Ada gambaran lagi juga begini. Beb, saya ini ragu Beb. Saya ini sekarang dalam keadaan suci atau batal. Akhirnya saya wudhu Beb. Setelah wudhu selesai Beb, baru saya ingat, jadi batal. Jadi malu batal. Wudhunya jenengan gak sah. Kenapa? Karena wudhunya jenengan tadi dalam keadaan gak mantap niatnya. Saya mau sholat isya sekarang, batal kok orang. Harus wudhu wudhu. Setelah wudhu selesai, jadi batal. Di jalan, ya tadi di jalan sempat buang angin, gimana? Maka wudhunya saya yang kedua dari tidak sah. Kenapa? Pasti niatnya nggak mantap. Kenapa? Karena batal orang batal. Berarti syaratnya harus wudhu lagi. Nah, solusinya biar jenengan nggak bingung, nggak tinggal digawe wudhu aneh. Jenengan kalau ragu, mau batal orang kok iling-iling. Gimana? Batal sih. Ada istrinya pegang tangannya wis batal wudhu. Atau ke kamar mandi buang air kecil. Kadang-kadang orang itu kalau di luar kebelet masuk jeding kebelet. Kencing baru wudhu. Jadi batal pun dulu secara yakin baru wudhu sehingga wudhunya kita ya yakin. Itu solusinya tadi. Itu solusinya. Kemudian membasuh wajah. Hadirin, membasuh wajah ketika wudhu dengan membasuh wajah ketika ketika cuci muka beda hadirin. Kalau kita cuci muka, kamu tidur cuci muka itu nggak ada batasan wajah. Tapi kalau kita cuci muka ketika wudhu ada batasan wajah. Harus batasan itu terbasuh dan terbasahi dengan air. Mana batasannya wajah yang wajib kena air? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini tempat tumbuhnya rambut. Ya. Nah kalau botak ya bukan berarti wajahnya mulai dari sini sampai sini tadi.
Omongan enggak, tempat tumbuhnya rambut secara umum. Ya, kemudian gundul berarti kepalanya juga wajah lah, nggak begitu. Batasan wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai kepada dagu, itu panjangnya. Lebarnya dari telinga ke telinga, telinga kanan ke telinga kiri. Apapun yang ada di lingkaran wajah tersebut wajib dibasuh dengan air. Dan jenengan kalau basuh wajah, tangan, kaki, sing leko, jangan orang pedaan itu diusap-usap di sana, siram, mengalir airnya leko hari. Jadi lewat telinga, lewat apa namanya, wajah kena, kemudian kepala juga kena, leher sebagian bawahnya dagu juga kena. Jangan tukang sabunan kanan, harus lekor. Nah, enak sehingga semua batasan wajah terbasahi dan terbasuh dengan air. Ya. Yang namanya rambut yang tumbuh di wajah semuanya wajib kena air, termasuk kulit tempat tumbuh. Alis bukan hanya rambutnya tok harus kena air. Kumis bukan hanya kumisnya tok harus kena air. Bulunya pipi bukan hanya rambutnya tok harus, tapi kulit tempat tumbuhnya juga harus kena air. Kecuali dua, khusus untuk laki-laki. Apa itu? Jambar dan jenggot. Jambar dan jenggot. Apa jambar? Sana kodek nih, bawahnya kodek nih. Kalau kodek kan sini masih. Loh, jambar itu yang sambung dengan jenggot. Kalau laki-laki jenggotnya panjang, bukan panjang, tebal. Jambar jenggotnya lebat. Ingat, bukan karena panjangnya, tapi lebat. Sekiranya tingkat jenis tahu orang kalau bercakap-cakap jarak 1,5 meter, itu saking lebatnya, kulitnya nggak kelihatan. Kalau saya ini lebat apa tipis? Tipis. Kenapa kulitnya kelihatan? Nah, kalau seperti saya gini, hukumnya sama, harus dibasuh ya rambutnya, jambannya, juga tempat kulit tempat tubuhnya, wajib. Tapi kalau ada orang brewok, ya, ketel, betul ya, lebat, sehingga dari jarak 1,5 meter orang kalau ngomong-ngomong 1,5 meter nggak kelihatan kulitnya, maka sunnah untuk sekaligus dengan kulitnya, sunnah. Yang wajibnya pokok si ketok diusap gini tak cukup, pokoknya kelihatan diusap gini tak. Khusus laki-laki, betul ini boten hari ini, betul berewokan atau jadi wong. Tapi masuk rekor ini justru. Bukan musuh kesenjangan ini kalau ngobrol ya, tapi rekor muri ya kan. Itu insyaallah perawat dan sengaja kapi lagi. Ya. Makanya bagi perempuan kalau brewok, ya sunnahnya dicukur habis. Biar apa? Biar wudhunya sah, gampang mau wudhu. Sama seperti dengan kalau rambutnya cepat, kalau potongan cepat terus. Kenapa? Itu afdol. Sayyidina Ali bilang rambutnya cepat terus nanti. Kenapa? Kalau mandi junub gampang. Kalau mandi besar, mandi wajib, mandi junub gampang. Tapi orang rambutnya agak panjang, agak lebat, getol, berarti kan agak susah untuk meratakan rambut dan kepalanya dengan air. Yang ketiga ya, adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Dan dilebihkan hal ini. Jangan hanya ada di situ, di pasno, tapi lebih. Nah, sampai sedikit bagian lengan atas kena. Ya. Jari-jarinya, kotoran di bawahnya kuku itu harus dibersihkan. Sela-selanya jari itu harus kena. Baik bagian rohir, punggungnya, atau bagian batinnya, telapaknya harus kena. Rokok kanan, kiri sampai ke siku. Yang keempat, membasuh sebagian daripada rambut kepala, walaupun separuh, walaupun cuma 1 helai rambut cukup. Walaupun cuma 1 helai rambut cukup, ya cukup. Yang penting rambut yang diusap manakala dia wudhu dan rambut yang ada di kepala. Artinya begini, kalau ada laki atau perempuan rambutnya panjang, terurai, yang diusap bagian sini tadi tidak sah.
Cuma ujung-ujungnya kalau diusap bisa nggak sah. Kenapa? Karena yang diusap bukan rambut yang berada pada batasan kepala. Batasan kepala itu mana, Bim? Kalau bagian atas sampai ke ubun-ubun, ya. Kanan kiri sampai ke tanduk, ya. Kemudian sampai ke pundak. Apa yang lebih daripada pundak itu bukan batasan kepala. Diusapnya di sini apa? Tapi di sini enggak sah. Bagian belakang sampai ke tengkuk, jadi bagian depan sampai ke dagu, kanan kiri sampai ke pundak, kemudian bagian belakang sampai ke tengkuk. Itu batasannya kepala, rambut kepala. Nah, saya ingatkan khusus untuk perempuan. Kadang-kadang perempuan itu kalau wudu kan rambut yang panjang di daerah telinga itu kan diselipkan ke bagian belakang telinga. Badan itu bagian rambutnya wajah yang wajib dibasuh. Justru jenengan Bu, kalau wudu rambut yang ada yang panjang di bagian telinga jangan diselipkan di belakang telinga, biarkan aja sudah, dan dibasuh ketika jenengan basuh wajah. Itu rambut bukan ikut kepala, tapi itu rambut ikut wajah. Jadi kalau laki-laki jarang dia kodeknya kan tidak panjang nanti. Nah, yang kelima adalah membasuh kaki sampai kepada mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Ada gambaran begini, Bib, saya renang, ya, kepala di bawahnya air. Saya niat wudu, awal itu wudu adalah ibadatin asrof kalau solidaita, langsung mentas sholat Bib. Apa angsal? Loh, tertibnya mana? Tertibnya dikira-kirakan kan. Jadi dengan renang, kepala di bawahnya air sudah. Terus dengan niat mentas sholat boleh. Yang punya kolam renang enak ini ya. Oposisi cedek kali itu enak ini pokoknya suci dibaca. Belum, awal itu wudu akhirnya dihadati asal kalau terus mentas sholat cukup boleh. Lo kan nggak tertib, mana tertibnya? Nggak masuk wajah dan dikira-kirakan. Kenapa? Apa yang dia lakukan lebih daripada hanya sekedar wudu. Yang dia lakukan lebih daripada sekedar wudu. Baik. Nah, kita bahas kitab berikutnya sedikit. Hikmah yang ke-8 dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, termasuk orang itu menentang takdir jika dia mencaci kesalahan orang lain tanpa sengaja. Oh, nggak sengaja dibaidu. Oh, nggak sengaja kok diilok nontek. Ini namanya menentang takdir. Kesalahan atau kekurangan ada tiga. Ada yang sengaja. Nah, kalau sengaja maka kita boleh menuntut. Bib, saya sengaja Bib diantem sama Allah. Gimana? Kita boleh menuntut. Ibarat kalau sekarang itu bawa diadukan ke polisi, boleh. Tapi afdalnya memaafkan. Yang kedua, Kanjeng Nabi didoni yo diantem dinatis boyo. Tapi nggak pernah kalau nuntut. Tapi boleh, kita nuntut boleh. Tapi afdalnya memaafkan. Wal qawiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat dengan pujian berturut-turut. Apa? Wal qawiminal ghaidha, Kanjeng Nabi itu saged ngempet ngamuk. Ngempet. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, ngempet bukan karena pegel, ngempet bukan karena dendam. Saya bisa dikasih tolong, enggak. Bukan karena pegel, bukan karena dendam, tapi bahkan memaafkan, ditahan emosinya dan memaafkan. Bukan hanya memaafkan, bahkan yang jahat dibalas baik. Loh, Nabi itu setiap pagi diludahi sama seorang Yahudi. 3 hari absensi Yahudi meludahi Nabi ini ketahuan Kanjeng Nabi. Di sini biasa gitu aku. Oh, gerah ya Rasulullah. Oh, sakit, tak sabar. Coba kalau kita setiap hari ditoni, kabales, terus hari itu loro sing ditoni. Wah, kok muak. Kamu diam bisa.
Atau kita mungkin wah wali ya dari walat itu. Nabi enggak ngapok-ngapok, enggak kualat-kualat malah disambagi sampai akhirnya masuk Islam. Oh berarti nanti jangan dicoba ke saya ini ya, mulai dicoba ya. Wani gede lagi. Nah, memaafkan, menahan emosi, memaafkan bahkan membalas dengan kebaikan. Itu kan level ini. Nyepuro, balas dengan kebaikan. Itu kan level. Kesalahan yang sengaja boleh nuntut, boleh memaafkan. Ada kesalahan yang tidak disengaja, maka nggak ada hak buat kita untuk nuntut, nggak sengaja. Ini masuk salah itu urusan itu nggak sengaja. Maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah meridhoinya, menghalalkannya, dan memaafkannya. Kalau nggak kita marah, berarti kita sudah menentang takdirnya Allah. Pernah diceritakan Sayyidina Ali Zainal Abidin itu punya seorang budak. Budak, tolong ambilin saya air. Gelas dulu kan bukan dari pelampi, bukan dari kaca, beling, dari tembikar, peweng. Yang kalau kena kepala ya pecah. Benar. Ketika dibawakan air tadi itu, gelas itu jatuh di kepalanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi, putranya Sayyidina Husain. Bocor, berdarah-darah kepalanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Refleks Sayyidina Ali bukan ngadeg, refleks, kaget, shock, sambil berdiri kayak orang mengamuk gitu. Kebetulan budaknya hafal Quran kali. Wal kadhimina al-ghaidha. Wahai Ali, wahai Tuhan, kakeknya dengan itu orang dipuji, lek ngamuk sangat sampel. Makanya jangan kalau saya pembantu jangan yang hafal Quran nanti dinasihati dokter di ruqyah kalian nanti. Wal kadhimina al-ghaidha. Akhirnya mau ngamuk kasih tuh dari yang dulu berdiri balik tunggu. Diteruskan aturan itu. Walafina sampai terima nomor doknya puro. Yo tak sepuro awakmu tak sepuro. Dirose jadi Ali Zainal Abidin. Diteruskan mana? Oh itu kudu mau sini. Gak terima yang puro. Dari sapi. Yoris merdeka. Enggak sengaja tapi. Enggak sengaja. Ajal itu bukan hanya mengenai kepada manusia. Gelas, piring itu juga punya ajalnya. Ini kulli syai'in lahu ajal. Setiap segala sesuatu itu ada masanya. Dunia itu bakal ajal itu kiamat. Apapun juga bakal ada, akan ada ajal. Kalau sudah tiba ajalnya mau diapakan? Gak sengaja. Ibrahim bin Adham. Ada seorang tentara, ya, musafir. Dia jalan jauh, nggak nemu kampung. Kampung ini ya. Saya lapar, saya harus nuntut makan, nuntut minum, kok nggak ketemu kampung. Papasan sama Ibrahim bin Adham, wali bin Auliya yang soleh. Tamat tentara tadi, nggak kenal kalau ini orang soleh ulama besar. Pak, kampung terdekat daerah sini mana? Oh depan Pak, perempatan belok kanan. Oh gini. Sekarang teh lain tentara nih gua. Itu perempatan belok kanan, ketemu kuburan. Yo, saya mau kemarin. Entah kok kamu bisa kuburan, kurang ajar sih. Kalau aku balik diantemi berarti diantem. Ini sampai ribut orang yang ada di saya di sekitar. Dulu, kiai gede diantemi wong, kiai gede diantemi wong, dipisah. Ini kiai besar, kenapa kamu mukuli? Kurang ajar, ngaku takok kampung jauh kuburan. Lo sing salah, kudu kiai ini sing salah takok. Lo kampung asli itu ya kuburan nanti. Kampung asli, sampai takok nang wali. Ya keliru, kampung itu kuburan, bener, sing salah sampean.
Ini kiai besar di kampung, minta maaf saudara itu. Minta maaf ya Allah, aku terjadi walau mulai minta maaf, nggak usah. Sudah saya doakan jangan masuk surga. Dia ada itu anak surga. Tanya saudara tadi itu, lo jenengan ini saya pukuli, tapi kok mendoakan saya masuk surga. Kenapa? Loh, jenengan itu tanpa jenengan sadar, jenengan itu menjadi sebab saya masuk surga. Loh, kenapa? Jenengan pukul saya sabar, ganjaran. Pukul kedua saya sabar, ganjaran. Surga. Loh, jenengan jadi sebab saya masuk surga. Lalu maksud saya jadi sebab jenengan masuk neraka. Jenengan menjadi sebab saya masuk surga, maka saya pun juga menjadi sebab jenengan masuk surga. Kan nggak semua jual darah lagi kiai wali ditambah kampung jalan itu kurang. Coba tak Bandulan kampung pak kampung sing celak pakai ini gambiro jalan itu menurut. Tapi kalau wali ditanya pak kampung mana, itu hubungannya berapa nih? Hubungan karena nggak sengaja. Terakhir ada yang sifatnya kekurangan manusia, kekurangan makhluk. Kalau ada orang mencaci kekurangannya makhluk, itu namanya mencaci takdirnya Allah. Nabi Nuh itu pernah keluar dari rumah, melihat ada anjing matanya 4, keperucut Nabi Nuh, salawis asu pribadi apa? Kan kaget, salawis asu pribadi apa? Langsung anjing dikasih izin oleh Allah untuk ngomong, Nuh, satu di antara dua, kamu mencaci aku atau mencaci Allah? Dan ketahuilah aku begini bukan karena karepnya aku. Berarti tidak ada lain kecuali kamu mencaci Allah. Kenapa? Aku begini karena karepnya Allah. Ada juga satu cerita, seorang istri ngasih uang kepada suami, Pak, tolong pergi ke pasar, beliin semangka yang manis. Ya, pulang bawa semangka, dibelah, dimakan, anyep, masih mentah, kamu jangan lucu. Mau kayak tos semua macam-macam, persis Bandulan. Tapi Bandulan tak kira, kalau nomor contoh orang ini. Oke, jelas ya. Mau kayak tos beda semua kata Pak Ewo ngamuk. Suaminya sabar nanti. Boleh suami Bandulan, ini kalau pecah lah, kata mau semua baik pecah. Tapi suami Bandulan nggak berapa gitu ya. Suami tapi minum sama orang, titik, menang. Suaminya ngomong, gini loh, sampai ini kamu aslinya kamu nang sopo sih. Kamu ngasih dodol, loh kak, sing dodol kepingin sing paling hati. Bukan orang jual semangka belum dibelah, dirasa bisa gak iso. Loh kalau kamu marah sama yang jual pun juga pengen ngasih yang manis. Kamu sama yang beli, aku suamimu, aku pun juga pengen beli yang manis. Kamu sama petani pun juga pengen hasilnya manis. Nanti gak ada kecuali kamu ngamuknya sama Allah yang menciptakan. Menencet satu jiwa, jauh mana sih? Iya, kalau itu sifatnya kekurangan, nggak bisa dicaci. Kekurangan fisik seseorang bukan alasan buat kita untuk mandang dia sebelah mata. Ya, bisa jadi dia masuk surganya lebih dulu daripada kita. Itu hadirin sekalian dirahmati Allah. Poinnya apa? Kalau kesalahan itu sifatnya tidak disengaja atau itu sifatnya kekurangan yang murni karena penciptaannya Allah, maka kalau kita caci dan kita maki itu artinya kita sudah menentang takdirnya Allah, ya, protes terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa. Allah. Ini mau tanya, mungkin masalah ini menyimpan dari apa yang disampaikan, yaitu masalah sholat.
ketika ada suara adzan waktu asar, setelah adzan sampai menunggu lama tidak ada jemaah yang datang. Ya, ternyata ada dua anak kecil, ada dua anak kecil di masjid, lalu dijak jemaah, sedangkan dua anak tadi belum balik, tapi sudah tangis. Niatnya imam tadi apakah niat imaman atau bagaimana? Ya. Jadi adzan asar misalnya, kita ini zaman itu wonten rawu-rawu mentok arek loro siji tingkatke. Sudah tangis tapi belum balik. Wis 3 orang di masjid tadi. 1 orang dewasa, 2 anak kecil. Tapi sudah tangis walaupun belum balik. Apakah imam punya imaman? Iya, punya imaman. Kenapa? Asalkan anak tadi sudah wudu. Tapi kalau anaknya umur 5 tahun, 4 tahun, sisi umur 70, di mana umur 4 tahun, 6 tahun. Gimana? Kan wudunya nggak sah. Kalaupun dia wudunya nggak sah, kenapa? Belum habis. Berarti kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Berarti kalau sholatnya nggak sah, kan nggak sah jadi makmumnya kita. Terus gimana? Ya sudah, niat sholat sendirian. Walaupun sholatnya kita diikuti sama anak kecil, tapi nggak ngefek, jangan niat imamah. Kenapa? Karena memang nggak ada makmum. Jadi ini makmumnya. Wudunya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah, berarti nggak sah jadi makmum. Gitu gambarannya. Iya, gini loh hadirin. Bangun masjid itu yang tanggung jawab. Bangun masjid itu yang tanggung jawab. Wani bangun, wani ke rumah. Kita kasihan rumah, Pak Jo. Sempur. Jangan kita ini bangun masjid, tapi festun, sementing urun, sementing ngewangi, bisa bangunnya, bisa enggak hadirin, enggak. Siapa yang jadi nadir, siapa yang jadi takmir, siapa yang jadi muadzin, siapa yang jadi imam, itu harus diatur. Kenapa? Tanggung jawab, itu bentuk tanggung jawab masyarakat kampung. Nah, masuk urusan lain masjid sergap hal ini ya kompak urusan masjid nggak kompak diri sehingga budal-budal tidak dalam jauh jadi alhamdulillah kalau sampai masjid dalam tanda kutip dirampok sama orang berakidah lain soalnya sampai masjid yang dirampok sama orang akidah lain masjid akhir masjid sepi nanti akhirnya wani berhubung sepi maju di imam mana dorong telu akhirnya peksa sok penggorong terus dijak monggo ustaz kudu ustaz lagi monggo ustaz tes sesuai ganti lagi si biasanya kudu gak kudu si biasanya roti pan wow kampung lampu lah gak di rumah omah jana kosong ya akhirnya suwe-suwe di sini dicolok kok kudu dicolok nanti harus dijaga. Dikatakan la sholata di jalil masjid illa fil masjid. Tahu kajian Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Maksudnya apa? Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, gak sempurna sholatnya orang yang dekat dengan masjid, tapi sholatnya gak di masjid. Kalau di luar mazhab Syafi'i, gak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Untung kita mazhabnya Syafi'i. Coba kita mazhabnya di luar Syafi'i, gak sah semua sholatnya yang kita uji dengan masjid. Stadion atau di barang masjid Romangkah di barang diskup seminggu bisa budal atau non duit masjid gratis Romangkah gak dimarahi. Menjaga, berani bangun, berani menjaga, itu namanya tanggung jawab. Itu namanya tanggung jawab. Ini nabi, imam itu jangan dicul. Enak nunjuk sampai takmir, sampai imam, sampai nada, saya perlu dicul, ya apa sih? Wani nunjuk, wani dukung.
Mungkin ada kalanya sama masjid, kau kasih sebelum tadi takbir, mau seruat, kau bayaran ini baik dulu, mau usaha dipaksa, ya wes sampai dalam, tapi malah dicul, jangan. Nanti nonjok jadi imam sampai waduh sojo aku sampai dipaksa-paksa, ya wes kau nih sama ayo lurut tarik cili-cili. Kok nek masjid itu kalau sing ada protes, akhirnya sok sing ada diatur, tapi gak dirungokno ada. Kalau sing tak wani tunjuk tapi gak wani dukung, wani bangun tapi gak wani rumah. Jangan wani. Sekarang tahun narkoba, urusan karnavalan kompa, 17-an kompa, masjid enggak lah. Jangan hadirin. Respon itu bukan hanya untuk keguyuban kampung. Masjid ini juga menjadi tolak ukur kampung ini ke depan bagaimana. Saya yakin masjid yang banyak pemudanya, maka masjid itu akan bawa masa depan yang cerah bagi kampungnya. Lihat ekonomi, bukan pakai tiang sepai. Mana-mana masjid tiang sepai. Tapi kalau pakai ekonomi, ini masa depan cerah. Kampungnya masa depannya cerah. Ketopok, kebimbing, ketuntun ekonomi. Saya kalau dia sholat mati bisa mati. Yang mau masuk masjid kasih minum, kasih sepuh kata ini, ya bisa, ya bisa. Jadi masjid itu menentukan masa depan kamu. Serius. Kalau sudah kompak dalam urusan maksiat tapi nggak kompak dalam urusan taat, lihat aku ahli pindah. Kenapa? Anakku juga itu lah. Utuhku juga itu ahli pindah oleh kamu sih dengan kasarannya begitu untuk. Makanya responsibilitas ya, bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita bangun itu diperlukan dan itu adalah merupakan kedaruratan. Nah, ada yang lain? Monggo pertanyaan. Ini masalah kematian. Kewajiban kita terhadap orang mati ada 4, yaitu memandikan, mensolati, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ketika mayit mau diberangkatkan, kadang-kadang Pak Mudin mesti bilang minta persaksian kepada takzim, mayit ini orang baik saya, tokoh saya. Nah, sedangkan kita sendiri sudah tahu bahwasanya tiap harinya dia selalu maksiat, tidak pernah ke masjid, minuman keras. Nah, jawabnya kita itu bagaimana? Iya. Itu ada dalilnya. Terus Mudin itu tanggal. Jadi tiap saya, nopo saya, saking maksudnya kudu jawabannya saya. Maksudnya saya lah masih jejer. Saya nopo boten, kamu mungkin duduk balik. Itu ada dalilnya nih. Itu bukan dibuat-buat, ada dalilnya. Terjadi di masa Nabi. Jadi tiap saya nopo boten, itu ada dalilnya. Cuman memang kalau saya sih diem nanti. Saya nggak pernah baca di kitab kalau kebetulan yang meninggal bukan orang baik-baik, sampai meninggalnya pun kita nggak pernah tahu dia itu sholat. Bahkan mungkin dia meninggalnya mati karena oplosan gitu. Saya betul saya oh mati ini gara-gara oplosan gitu. Hebat, bagus. Ya kan nggak mungkin kan? Saya nopo saya, benar hadirin. Ngomongkan saya ucap geger, ngomong saya lah dorong. Kenapa saya atau gak saya itu tergantung musiknya, bukan tergantung penilaian kita. Cuma pesan saya nggak usah bingung sama orang lain. Kita ini kalau kita meninggal, kira-kira kalau kita ditanya, ya jenazahnya kita ditanya persaksiannya oleh Budin. Saya kalau saya kira-kira jawab saya tenanan atau hati, ngomong. Cocok anak bucu itu ngomong saya nggak masalah. Ojo mana ngomong anak bucu mau, ada ngomong saya. Hati-hati. Jangan sampai kita sibuk sama salahnya orang, sampai tadi yang disalahkan diri. Kita kalau meninggal gimana? Makanya dikatakan ma bainak wa baina rabbik sholatu wa ma bainak wa baina nas ahmad. Antara kamu dengan Tuhannya kamu Allah sholat. Tapi antara kamu dengan manusia akhlak perilaku.
Untuk dinilai baik oleh Allah, wasilahnya adalah sholat ibadah. Tapi untuk dinilai baik oleh manusia, wasilahnya bukan ibadah. Manusia orang butuh roh ibadah ini. Yang penting mereka tahu bagaimana perilakunya kita. Itu Allah. Nah, terakhir kepada Jadi lebih baik diam. Kalau ini ngomong saya nggak ada apa. Itu kan dukung namanya. Kalau jelas-jelas ini bukan orang baik-baik ya, sebenarnya tapi nggak usah nyamakan yang jawab saya kok. Boros sih, nggak usah sebenarnya. Cek lo kan terus. Ya mungkin dia semua timah, boleh aku saran terus, pokoknya menengah itu kan. Monggo, mudah-mudahan sekali lagi jadi punya manfaat, punya barokah juga di akhirat. Mudah-mudahan memperbaiki kualitas hidupnya kita dengan istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana lana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghfirna wa faghfir lana wa barakatuh lana fi dinina ma'al kutubika wa baraka rabbi wafiqna wa fiqhum bima ta'ala wa fiqna karama wa rasulullah ala dalilna wa ila akhirina نحضر كل شيء ربنا اصلح لنا كل شيء واخرنا من رضاك كل رب ان حرمنا كل شيء ربنا تاتنا مسلما ووجه واسر انت ربنا سلام وصلاه الله تخشى المصطفى من الحج تعالى ربنا كتاب فيه الناس شفاء على الآل بدر مشرفة وعلى صحب مصابيح الهدى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن قال أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.